Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Ghafir atau Al-Mu'min. Ini mudah-mudahan insyaallah akan menjadi kajian penutup surat Ghafir ini. Berakhir di ayat 85 ya. Iya 85. Kemarin kita nyampe 72 ya. Jadi ayat sebelumnya telah mengingatkan dua fenomena penting yang terus-menerus terjadi dari periode ke periode. Jadi bukan khas kita doang ya, dari dulu, yaitu mendebat, membantah, membangkang pada ayat-ayat Allah. Yang menarik, kita diingatkan akhirnya bahwa ayat Allah bukan hanya qauliyah, ucapan-ucapan atau kalamullah yang terkompilasi dalam kitab Allah termasuk Al-Quran. Juga disebut mendebat, membantah, membangkang pada ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat Allah kauniyah ya. Nah, ini juga sering lupa kita sadari ya. Sering lupa kita sadari bahwa ayat-ayat kauniyah itu ya sama kedudukannya dengan ayat-ayat qauliyah. Jadi membulak-balikan fakta yang sudah dibuat ukurannya oleh Allah sebetulnya sama kedudukannya dengan membangkang pada ayat-ayat Allah yang selama ini kita sebut kalamullah. Maka orang-orang seperti itu digambarkan di padang mahsyarnya diperlakukan dengan cara khusus. Kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu. Dibelenggu itu artinya dibuat tidak bisa melakukan apapun. Sementara tidak cukup dibelenggu tangan dan kaki, maka kakinya nggak bisa dibuat untuk lari, tangannya tidak bisa dibuat untuk melakukan tindakan apapun. Dirantai juga, diseret dengan telungkup, wajahnya menyapu tanah yang dibuat untuk menyeret itu ya, menunjukkan di padang mahsyar itu dia sudah tidak bisa lagi improv, berkreasi, nggak bisa apa-apa. Ini balasan yang memang setimpal karena waktu di dunia terlalu bebas mendebat Al-Quran, tapi bebas juga mendebat ayat-ayat kauniyah. Sampai di situ, mari kita teruskan ayat-ayat kita. Yaitu 73. Maka kepada orang-orang yang diseret
dengan wajah tertelungkup, tangan terbelenggu, kaki terbelenggu itu kila. Ditanya mereka, summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Summa kemudian setelah keadaannya sesadis itu, kila ditanyakan lahum kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun. Yo endi wong-wong nirani bengen. Nah, ya. Wong-wong nirani bengen. Mana orang-orang kamu dulu yang selama ini menjadi pesaing Allah? Sudah kita ingatkan, musyrik itu between. Jadi yang musyrik itu kita, karena kita ini serius pada Allah, tapi tergoda juga pada selain Allah. Itu musyrik. Orang kafir nggak serius pada Allah, maka bahwa dia tergoda pada selain Allah, yang nggak disebut musyrik. Dia tidak mengakui Allah. Lah kita amat takut pada Allah, butuh pada Allah, takut juga ke neraka, tapi butuh dukun juga. Tapi Allah kalah juga dengan istri kita, dengan anak kita, dengan pimpinan kita, dengan orang-orang berpengaruh di sekitar kita. Itu disebut between, ngejegar gitu. Maka disebut musyrik. Ya, kita ini berpotensi syirik. Ya tapi nggak serius. Nah itu untungnya kita nggak serius-serius. Nggak amat-amat banget. Berarti setengah belenggu ya. Nah orang-orang yang sering membuat Allah dikalahkan, itu akan ditanya oleh Allah, aina ma kuntum tusyrikun. Sekarang mana itu pembela kamu? Ayo. Kalau dulu Allah sering kalah karena istri kita, mana itu istri? Untuk membuktikan, akhirnya nggak ada. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah pada posisi dihisab. Sibuk sendiri. Ya, sibuk sendiri. Bahkan andai kata istrinya 4 juga sibuk sendiri. Jadi nggak perlu 4, akhirnya sibuk sendiri. Nggak perlu 3, nggak perlu 2, sibuk sendiri akhirnya. Yang terbaik kalau kita mampu membangun rantai keluarga di surga, maka untung dulu. Istri 2 untung, istri 3 untung, istri 4 untung, saling tarik menarik ke surga. Jadi aina ma kuntum tusyrikun sekaligus menjelaskan mereka tidak punya kontribusi pada akhirat. Atau kalau mau kita mafhum khalafah lagi, yuk bersyarikat yang punya kontribusi pada akhirat. Kongsi, berasosiasi, melakukan saling backup di dunia ini yang berkontribusi pada akhirat. Anak-anak kita yang belum menikah, kita nasihati, cari suami yang bisa bawa kamu ke akhirat, ke surga. Sama dengan, karena akhirnya fakta yang paling tragis, orang-orang yang selama ini membuat lupa pada Tuhan, walaupun sementara waktu, sesaat, sedetik, itu tidak punya kontribusi pada akhirat, tidak punya kaitan. Min dunillah, dari selain Allah. Qalu, maka mereka menjawab ketika ditanya Allah, ya dia wong bengenkan, wong ya makhluk. Qalu, mereka merespon pertanyaan Allah itu, dulu hilang kabeh ya Allah. Dulu hilang kabeh, nothing, tidak ada satupun. Maka seorang itu menerima dengan dirinya sendiri. Bahkan andai kata dia presiden, tidak berdaya, tangan dibelenggu,
kaki dibelenggu, dirantai lehernya, tidak berdaya. Ya. Dulu hilang kabeh, dulu anna, semua menjauh dari kami ya Allah. Bal, ini akhirnya nih yang menariknya orang-orang kafir masih berani berbohong pada Allah. Kenapa berbohong? Saking gak kuatnya dibelenggu tangan dan kaki, dirantai, maka mereka berbohong. Bahkan ya Allah, lam nakun nad'u min qablu syai'an, sebenarnya masih bengenggah kami enggak pernah menyembah mereka. Ya, bahkan lam nakun, kami tidak nad'u, menyembah, berdoa, meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu min qablu sing bengen syai'an sedikit pun. Ya, tidak kok, cuma menyekutukan Tuhan doang, tapi nggak separah itu. Tidak meminta terhindar dari madarat kepada si fulan, tidak meminta manfaat kepada si fulan selain juga kepada Allah, disebut musyrik. Semua akan membela diri. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan ilustrasi itu, akhirnya orang-orang musyrik melakukan udur secara massal. Ya Allah, bengenkan gak begitu maksudnya Allah, cuma anu aja, perbandingan misalnya itu ya. Itu menunjukkan pada akhirnya semua orang mengakui kemusyrikan itu salah. Kalau memang pada akhirnya kita semua tahu kemusyrikan itu salah dan menyebabkan ke neraka, lah ya mendingan sekarang tidak musyriknya daripada mengaku bahwa itu salah nanti ketika segala sesuatunya sudah terlambat. Kadzalika yudillullahul kafirin. Demikianlah memang cara Allah membiarkan orang-orang kafir tersesat. Ya, orang memilih jalan tersesat, oh katuran kata Allah. Tidak ada yang ditangisi. Sirahnya siapa ditangisi pentingnya? Dibiarkan sesat. Kenapa? Karena semua hal telah diberikan, dilakukan oleh Allah. Bahkan tidak ada satupun manusia lahir di muka bumi ini dibiarkan tersesat, nggak ada. Tandanya terus menerus dikirim rasul Allah. Allah mengutus rasul, itu artinya Allah tidak menginginkan hambanya tersesat. Sistem transfer ayat sampai detik ini itu adalah menjadi bagian dari kehendak Allah. Nggak usah ngomong alhamdulillah ya Ustaz ya, zaman IT gampang sistem transfer ayat Allah tuh. Bukan begitu, emang ini Allah yang menghendaki kok. Sebagai bukti Rahman dan Rahim Allah, Allah tidak ingin kita tersesat. Ya, bukan karena IT, bukan. Karena hal yang sama, kemaksiatan cepat gara-gara IT. Kemusyrikan cepat, bid'ah lebih masif lagi gara-gara IT itu, Pak. Emang di sana masih bisa berbohong? Berbohong itu menjadi kebutuhan dasar ketika orang tidak sanggup menerima siksa. Ya. Tetapi juga mengkonfirmasi akhirnya kita mengakui perbuatan kita salah. Ya. Kan sekabeh uang itu tidak ingin tersiksa, bukan nggak ingin berbohong, nggak ingin disiksa. Setiap orang tidak ingin dibohong, itu benar. Maka penjahat sekalipun tetap membutuhkan satu orang jujur untuk membantu hidupnya. Tetap penjahat itu, penipu tetap butuh satu orang kepercayaan mengelola uang. Tetap. Padahal penipu, ya kan?
Bila aku penipu, nggak punya orang kepercayaan, laju saat pun kau sing mengelola duit. Bahkan istrinya yang tidak dipercaya sekalipun sulit, dasar penipu, tidak ada yang dipercaya dalam hidupnya. Nggak mungkin, pasti ada satu orang yang dipercaya. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum Saya nggak bawa kacamata nih, nggak kebaca. Wa bima kuntum tamrahun. Nah, ini menjawab paruh hali tadi. Mungkinkah masih ada yang sanggup berbohong? Selama masih bisa menghindari siksa, berbohong mah dimungkinkan. Kenapa orang akhirnya mengaku salah di ujung waktu di padang mahsyar dengan berbohong sekalipun? Jawabannya adalah dzalikum makonon kun, yang kalian lakukan bima lantaran sebab kuntum syirkabehku kamu semua tafrahuna fil ardi ghairil haq, hedonis, tafrahun, farhun, berag, keberag-berag, mencari keberagan. Apa kalau kesenangan? Yes, mencari kesenang-senangan, hiburan fil ardi bi ghairil haq. Sudah tahu salah tapi demen, senang. Tahu dari mana? Barangnya musyrik, tak akui musyrik. Tapi Allah untung dia ditulungi si ustadz kami aja, Rabi Waras. Ya, perasaan bersalahnya ada, tapi perasaan senangnya lebih besar ya daripada perasaan bersalahnya. Itu disebut farhun. Kan ada 1, 2 kita ini kepepet ya, berbohong pada istri, barangnya mau durhaka, salah ngebohongi istri. Tapi lah menurut ngebohong rasanya ajur rumah tangga ini ya. Tetap ya, itu namanya farhun, keberat-berat gitu ya. Sulit kan ya. Jadi kita itu tahu kita itu musyrik, tapi memang kita ini bukan musyrik sejati. Musiman. Kepepet. Setiap kepepet musyrik, tapi kepepet ya musyrik. Nah, normal kita itu merasa bersalah. Yang tidak normal lebih kecil perasaan bersalahnya daripada perasaan senangnya. Tafrahuna fil ardi ghairil haqqi. Akhirnya apa? Dia tetap enak tidur, dia tetap enak makan, yang mestinya terbalik. Kalau betul tindakan keliru between itu, syirik itu disebut zambun, zal, nun, ba, maka dia laksana buntut, ekor, membayangi terus dimanapun kapanpun kita berada. Kan gambun ekor artinya. Maka mau makan terbayang, itu perbuatan syirik. Udah enak mangan, hilang kesenangannya. Mau tidur sulit tidur, insomnia, sulit tidur, akhirnya hilang kesenangannya. Ini mah enggak, kesenangannya lebih besar daripada penyesalannya. Maka enak tidur, enak makan, tas korupsi gak bisa ngiler jetur ya. Bahkan ngebohongi Rabi, pamit ya perjalanan dinas, padahal bedemenan selingkuh keturun yang manu nih, yang rumah kedemen itu sama ya. Jadi tafrahuna fil ardi ghairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
Kalau farhun kesenangannya lebih besar daripada rasa sesalnya. Kalau wabimadan oleh sebab kuntum, dulu waktu di dunia kamu semua itu tamrohun, bersukaria, berarti dewek barengan, bebarengan. Tafrohun itu perasaan privat, mesem bedewek, wong lian lagi manyut, karena dia doang yang mampu memahami senangnya. Farhun, ini tamrohun, oh selebrasi, oh tepuk tangan, akehan, banyakkan, bersukaria. Ternyata dia dalam klub bid'ah, klub syirik. Untung duduk kan kali mah batur aja. Ya alhamdulillahnya isin lah mendewekanmu. Aneh kan, perasaan kita tertolong ketika tahu yang zina nggak sendirian. Mah lihat ya mah, bukan cuma bapak yang ini yang ngebohong, yang lain juga banyak. Alhamdulillah payah. Nah itu namanya tamrahun. Pasti gua alhamdulillah ya. Ya tadi para rohali bertanya, masih mungkinkah berbohong di padang mahsyar? Ya begitu. Kita akhirnya pengen menghibur diri ya. Untung maya aja. Udahlah begitu aja ya. Itu pengalaman saya kok begitu. Jadi kita itu mencoba membangun imunitas dengan melihat ternyata dewekan ya. Bahkan dalam hal miskin juga masih bisa mesem. Iya, ini wong liane aja. Itu mah benar, dan ini perbuatan musyrik gimana ya? Udhulu, maka masuklah kalian. Lihat abwaba jahannam, abwaba plural dari babun, dari pintu-pintu neraka jahanam. Pintunya banyak. Semua jenis kemusyrikan apapun jenisnya diakomodir masuk neraka, disediakan pintunya. Nah, itulah kata Parian, serius setengah musyriknya, yang setengah musyriknya ada pintunya ya. Jadi tidak ada yang tidak ada pintunya. Ya Allah, yang hilap disediakan pintunya. Jadi yang ecek-ecek aja disediakan pintunya, apalagi yang kelas berat ya. Jadi icip itu apa ya? Ya icip lah. Dia pokoknya icip rasa. Icip syirik saja ada pintunya. Jadi ngicipi syirik itu ada pintunya. Abwaba jahannam khalidina. Nah di sini nih ya. Mana itu khalidina itu? Khalidina fiha, mereka kekal, tidak punya peluang masuk surga. Kadang-kadang bukan syirik tapi khalidina. Maka banyak juga pendapat khalidina itu artinya bukan kekal selawas-lawase ya. Jadi kekal itu kan ada dua. Kekal karena lawas nih kanan nih, ada kekal karena selawas-lawase seumur-umur. Nah, tapi karena ini musyrik dan menggunakan isim fa'il yang memang selawas-lawase, seumur-umure. Tapi tidak semua khalidina itu artinya selawas-lawase. Jadi ada orang di neraka disebut khalidina karena lawas, saking lawase, duduk selawas-lawase. Lamun Indonesia apapun kan, wong kata-katanya selama-lamanya tetap. Kan kalau artinya untuk waktu yang lama kerasa sedikit. Nah, tambah maning tuh. Ada SMP di Babadan itu. Oh, Abadan itu ya. Itu setelah Tembakang. Ya. Nah, di pokoknya Babadanku. Oh iya bener ya.
Ganti ngelawan wong bengen me ya. Fa bisa maswal mutakabbirin, itulah tempat kembali paling buruk untuk orang-orang yang dosanya ditimbulkan karena kesombongan. Paling puncak namanya musyrik. Jadi dosa-dosa yang modal dasarnya itu sombong, tidak mau bertobat, tidak merasa bersalah, tapi paling top itu musyrik ya. Bayangkan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang dengan jenis ini, yaitu orang-orang satu farahun, merasa bersalah, tapi perasaan bersalahnya lebih kecil dari perasaan senangnya ketika berbuat syirik, dan merasa bersukaria karena tidak sedikit yang melakukan. Nah, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah itu. Ini surat Makkiyah. Pahamilah oleh kita, populasinya kecil, cilik masyarakatnya. Sudah kecil, dia ada klaster-klaster baninya, apa bani kenapa ya? Klan. Kalau kita mau membandingkan dengan kaum Ad, kalah populasi. Kaum Samud kalah populasi, dan peradabannya juga kalah. Sehingga iki wong iki sing lah kapapane kelan kaum Ad, lah kapapane kelan kaum Samud, tapi sohor keturunan dia banyak. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah setting itu. Maka kata Allah, fasbir ya, bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun, tenang, yang dulu pernah ditimpakan kepada kaum Ad, kaum Samud, juga Fir'aun bersama rombongannya, itu sama, tidak berakhir, akan terulang. Ini Nabi kita. Karena ini Nabi kita Muhammad, sampai ke kita juga, sampai ke kita. Jadi regulasi Allah untuk soal azab yang basicnya farhun, satu lagi apa? Marhun, itu nggak berubah. Akan berpeluang ada azab di dunia, ya, tidak berubah. Maka kata Allah, inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Maka kadang waktu kami perlihatkan, kata Allah, apa yang pernah kami janjikan dahulu kepada yang sebelumnya. Wa natawaffaynaka wa natawaffayannaka au natawaffayannaka, atau dibikin wafat, itu azab. Dalam keadaan musyrik dibikin wafat, azab bukan? Azab. Nah, berarti yang sebelumnya, yang nurian naka, diperlihatkan, itu disebut dengan diteror oleh Allah. Sama-sama ke si ustadz itu mati. Itu yang barengan sama ayah, perutnya pecah. Aduh, ayah takut kayak begitu. Itu teror, itu azab. Tidak tobat-tobat, lah ya habis ya. Jadi apapun yang terjadi pada orang, kesialan,
kebangkrutan, penderitaan karena tindakan sesat, syirik yang dilakukan orang lain, padahal kita adalah marhun, sama-sama bersukaria. Itu adalah azab juga. Ada orang tetap enak tidur ketika satu asosiasi, satu syarikat apes, sakit, menderita. Nah itu mah sudah waqwasat qulubum itu mah. Ya. Udah bahaya, udah parah itu. Kayaknya apa-apa dipateni sih jadi Allah. Lah yang kono niku bae. Maka kadang-kadang kita bingung ya. Suwi amat matine wong-wong penjahat itu ya. Bingung gitu. Sementara yang ahli ibadah cepat matinya. Hati-hati Buneng ya. Ya hati-hati, ahli ibadah itu kadang gak panjang umurnya karena Allah sayang. Fa ilaina turja'un, sekabe itu pasti dikembalikan kepada Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ini yang tadi kita ungkap di awal kajian. Bukti Allah sayang, tidak ingin hambanya tersesat, maka diutus Rasul bergilir-gilir. Cuma kita tahunya berapa itu? 25. Rasul 25 Nabi. Tahunya kita 25. Konon Rasul itu 240.000. Nabi Rasul 213 konon. Itu yang baru diketahui ulama, baru diketahui. Sementara yang baru diketahui kita 25 Nabi, 25 Rasul. Itu menunjukkan banyak Nabi diutus, banyak Rasul diutus. Setiap kali Nabi diutus, setiap Rasul diutus, maka uzur dicabut. Udur itu alasan dicabut. Udur. Ya Allah, saya belum pernah dikasih tahu ya Allah, itu dicabut. Nah kita nih dengan IT, informasi teknologi udah nggak ada lagi. Semua tahu mana bid'ah, mana nggak bid'ah. Cuma jadi tahu. Bengen mah tidak ada perbincangan nisfu Sya'ban, tidak ada. Sikima terjadi perbincangan. Ya, itu sisi lain dari cara Allah mendelivery kita melalui IT itu. Walaqad arsalna rusulan, maka telah kami utus rasul-rasul min qablika, dari sebelum kamu. Minhum, di antara rasul-rasul itu, man, ada rasul qasasna 'alaika, yang telah kami ceritakan kepada kalian. Jumlahnya berapa? 25. Wa minhum, dan di antara rasul-rasul itu, man, ada rasul lam naqsus 'alaika, yang belum kami kisahkan kepada kamu hai Muhammad. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idnillah, dan ketahuilah tidak ada satupun rasul yang mendapatkan ayat kecuali dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun, maka pada waktu keputusan Allah itu ditetapkan, sudah orang-orang yang memang mengingkari. Ini kemungkinan bisa dua nih mengingkarinya. Bisa mengingkari risalah, bisa mengingkari rasul, sama aja sebetulnya.
mengingkari rasul-rasul Allah dan risalah Allah, sama aja tuh. Itu pasti diajak. Allah adalah alladzi ja'ala lakumul an'ama, yang telah menjadikan itu bukan khalaqa, dan khalaqa ingat bukan ansya'a. Ada ansya'a menciptakan untuk pertama kali, ada khalaqa, ada ja'ala. Maka tidak semua binatang itu bisa didaya gunakan. Penyebab binatang-binatang itu didaya gunakan itu adalah Allah, bukan pawang, ya. Maka Allah menjadikan untuk kalian, mendaya gunakan untuk kalian binatang-binatang ternak itu litarkabu minha, diantaranya untuk kepentingan alat-alat berkendaraan. Tidak ngamuk, tapi kalau Allah mau dibikin ngamuk, mogok, ngadat, males-malesan. Kalau Allah mau, kita nyebutnya dudu jaran iki depresi kan. Kepikiran kayak jaran iki. Sawan ya. Ipir aku jaran kepikirannya. Walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum, atau dengan binatang-binatang tersebut litablugu tercapai kebutuhan kita fi sudurikum, untuk kepentingan hati kita. Maka ada yang senang singurur ikan cupang. Bahkan ada peternak kambing, punya ribuan kambing, tapi yang saat ini jangan dibeli, tolong Pak Haji, jangan. Aduh, penyenang hati saya. Itu namanya litablugu hajatan fi sudurikum. Itu Allah yang bikin itu. Ya. Wa 'alal fulki tuhmalun, dan Allah juga yang menundukkan kapal-kapal bisa terapung di bahtera. Wa yurikum ayatihi, dan diperlihatkan untuk kalian ayat-ayat Allah. Itu Allah yang menghendaki. Tidak perlu sibuk datang ke Pontang cari ayat Allah. Wong Allah yang memperlihatkan kok. Ya. Ya umpama gitu. Fa ayya ayatillahi tunkirunyo, mulai sekarang mau mana lagi ayat yang diingkari? Maaf Allah, yang khusus ayat ini belum pernah dengar, semal bakal sudah didesain oleh Allah sampai terdelivery, bahkan dengan IT itu sekarang, ya. Nah seperti hari ini nih, ini cara Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah hari ini, ya, di majelis ini. Tidak semua nyampe ke sini kan? Tidak semua nyampe ke sini, tapi kita nyampe ke sini. Afalam yasiru fil ard, coba sih traveling, jalan-jalan kemanapun. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lihat tuh bagaimana nasib sadis buruk yang dialami para pembangkang ayat-ayat Allah. Lihat itu mereka itu. Berarti ke situs-situs kaum durhaka, ya, kaum Ad, kaum Samud. Coba si traveling, kanu aksaru minhum, mereka itu, hei orang-orang Mekah, populasinya lebih banyak, tapi hancur oleh Allah. Populasi kaum Ad lebih banyak, populasi kaum Samud lebih banyak, populasi rakyat Mesir Fir'aun lebih banyak. Orang Mekah cuma seutil, mereka hancur, apalagi cuma kamu. Coba itu lihat itu, kurang piknik kamu ini, ya. Itu maksudnya kurang piknik di sini kali ya, kurang piknik kamu. Wa asyaddu quwatan,
badannya lebih kuat daripada kamu. Itu orang Mekah ya, digitukan sama Allah. Apalagi kita ya, kita kan semakin melorot tuh. Kata Allah, hey, orang-orang Mekah, kamu ini gak lebih kuat dari wong bengi ya, hancur itu semuanya. Wa atharan fil ard, dan lebih banyak peninggalannya, situs-situsnya. Kaum Ad itu dengan apa? Dengan bangunan-bangunannya. Kaum Samud dengan seninya, seni pahat. Gunung aja dipahat, kayak uang gede dipahat kayak zaman itu ya. Sementara Fir'aun dengan teknologinya, maka kepada Hamam dia minta dibangun tower untuk bisa melihat kegiatan Allah. Pengen tahu Tuhannya Nabi Musa itu teknologi maksudnya, membangun apa, jaringan transmisi yang bisa memantau bener gak sih yang diomong Nabi Musa itu. Ada yang disebut Allah itu singurerba ya. Tapi itu menunjukkan dialog tingginya teknologi ya, pada saat itu. Fama agna anhu maka yaksibun, semua itu tidak punya manfaat kepada orang-orang itu pada saat azab datang. Hancur semuanya, semua ditenggelamkan. Fir'aun ditenggelamkan di laut, dan Qarun ditenggelamkan di tanah. Semua tidak ada yang bisa memberi manfaat. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min ilm, maka pada saat rasul-rasul itu datang, Nabi Soleh terus sampai ke Nabi Musa, mereka belagu. Cuma Musa, ilmu kita nggak akan kalah. Maksudnya itu ya. Farihu, maka mereka berak, senang, bima indahum minal ilm, merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Keukur, predictable Musa doang. Ternyata kembali lagi terjadi di zaman Mekah. Buru cilike Muhammad, buru becahe, buru nomi. Ngomong apa? Tenang Bujal, tenang. Para pembesar-pembesar Mekah menganggap predictable, gampang. Ya, dia lupa bahwa itu utusan Allah. Wahaqabi maka lebih yastajud. Maka sejak itu mereka dikepung dengan apa yang mereka selama ini mengolok-olok. Omong kosong Nabi Musa itu ancaman Allah. Sama cerita zaman bengen ikum Muhammad, cerita zaman bengen klasik, udah masa lalu tuh mah. Ya, aliran Inul Darah Tista. Judulnya masa lalu Guneng. Go hafal kan? Masa lalu. Falamma ra'au ba'sana, maka pada saat dapat dilihat ba'sana, azab dari kami, qalu, tembekan, mereka kemudian berseru amanna billah wahdahu, tapi terlambat. Nah, tadi itu sudah sakit keras, sudah terlambat. Julger ditabrak, baru sempat tobat. Beberapa detik sudah mau mati, bentar malaikat mau bertobat, kan terlambat sudah. Wah, sudah tabrakan kok. Nah, itu contohnya, sudah terlambat. Wa kafarna bima kunna bihi musyriki, dan kami tolak apapun yang mereka ingkari, musyrikkan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, iman mereka pada saat itu sia-sia, tidak punya manfaat karena beriman di waktu yang terlambat. Ya. Lama ra'u ba'sana, karena dilakukan merasa sudah kejepit. Ya, baru sunnatullah allati qad khalat fi ibadi. Tenang Muhammad,
itu tidak berubah. Sembengen mekonon sampai sini mekonon. Jangan menunda waktu bertaubat. Karena kaidahnya nggak berubah ini. Wa khasira hunalika al-kafirun. Maka orang-orang yang kafir itu pasti khasira, rugi. Perhatikan di situ pakai kata al-kafirun. Al-kafirun itu alif lam berarti isim fa'il. Itu yang sering kita bahas. Kalau sing bernyanyi, singing, ngising mah singing. Wong Parian mengising. Singing bernyanyi. Singer sedang bernyanyi. Singer penyanyi. Amanah beriman, al-mu'minun beriman terus. Singing sedang bernyanyi. Tuh. Kafaro kafir, al-kafirun kafir, baik. Nah tentu kita tidak seperti itu. Kita ini bukan al-kafirun. Kita juga bukan al-musyrikun. Sekarang nih kepepet doang syirike, kepepet doang kafir, kepepet doang dolimi. Tapi kalau kita tidak pernah bertobat, tiba-tiba datang azab. Nah disebut azab itu mati terus sempat tobat. Ya tetap aja disebut al-kafirun gitu. Wong yang tadi nggak pernah bertobat. Ya. Jadi taubatilah semua dosa, terutama dosa-dosa yang berpotensi khalidina fi nari jahannam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya menyelesaikan surat Ghafir. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.